orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pastor kembali menyapa pemirsa sekalian, tamu-tamu, jiwa-jiwa yang sangat berharga. Damai sejahtera bagimu, Shalom. Tuhan Yesus Kristus berada yang sudah bersama-sama ada di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Puji Tuhan, semakin hari semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, boleh saksikan kebaikannya dan merasakan kasih dari surga. Kasih Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kuasanya yang menyembuhkan. Shalom, damai bagi kita semuanya. Saya minta maaf, tadi ada sedikit beberapa menit delay live ini dikarenakan gangguan jaringan pada YouTube. Saya mau saksi dulu nih sebelum mulai. Pastor Andi kemarin dapat berkat, ya. Saya tidak menemukan pengirimnya ini, atau mohon maaf kalau terlewatkan. Banyak sekali ada yang kasih berkat, ya. Saya dapat berkat dari anak Tuhan Yesus, ya, yang baik hati. Terima kasih. Ini dapat banyak berkat dengan tulisan Matt Happy Anniversary 21 tahun Pastor Andi Simon dan wife, serta ucapan bahagia untuk keluarga. Saya dapat berkat baju sama ini ada kelihatannya kainnya nih, ya, kain batik. Terima kasih. Ini namanya batik berkat, ya. Puji Tuhan. Kiranya yang memberkati hamba Tuhan ini boleh mengalami balasan dari Tuhan Yesus. Iya, hidup kita ini Bapak Ibu terkasih, mari kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita mari menjadi roti yang terpecah, ya, tidak pelit. Kita mau suka senangkan Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ini pelayanan hadir untuk memberikan penguatan bagi kita sekalian. Kalau saudara merasa senang dan terberkati, mari, ya, silakan di-share, dibagikan link tautan ini sekarang, karena sebentar Pastor akan mengajak setiap pemirsa untuk dengar pujian, dengar renungan singkat, dengar kesaksian, lalu akan mengadakan doa-doa kesehatan, doa-doa berkat, ya, doa-doa bagi Bapak Ibu terkasih pemirsa yang rindu didoakan, ya. Puji Tuhan, setiap hari kami hadir live streaming dan banyak kesaksian. Saya rindu membawakan satu pujian, ya, bagaimana hidup kita
menjadi berkat. Pujian ini diciptakan oleh pendeta Frankie Tutu Hatunewa. Kiranya jadi berkat buat setiap kita ya, dan memanggil dan memotivasi hati kita untuk selalu mau jadi berkat. Makan, minum, hidup, ingatlah untuk selalu menjadi berkat. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh Iya. kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Shalom semuanya, betul sekali.
Dalam pujian ada kuasa. Banyak yang terharu, tidak sedikit yang menangis. Ini pujian judulnya menjadi berkat. Ya, saya bawakan kiranya menyentuh jutaan hati. Jika sudah terberkati, silakan di-share pujiannya. Cuma-cuma ya, jangan dibisnisin ya. Silakan di-share link ini. Banyak orang akan tersentuh hidupnya, hatinya dipulihkan. Pujian ini memberkati. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, sudahkah ku mau pakai memuliakan Tuhan? Sudah belum? Ayo yuk sama-sama. Melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Horas. Di sisa umur hidupmu, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Duh, indahnya kata-kata di pujian ini. Ada urapan, ada kasih. Inilah yang Tuhan kehendaki, hidup menjadi berkat. Ayo diposting ulang, di tap guys. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani. Kalau Ibu Oen ingat, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, terima kasih. Apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Halo Cindy,
Halo Ibu Oeng Inge, iya sama-sama. Halo Ibu Lili Mama Rimbing dan semua pemirsa sekalian dimanapun berada. Terima kasih ya, hidupmu sudah menjadi berkat. Ayo saya mengajak semuanya, ayo setia sama Tuhan Yesus, senangkan Tuhan Yesus. Ya, namanya kita hidup, ada kesempatan, ada waktu. Jangan lupa untuk menjadi berkat. Ketika ramai-ramai menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Amin, amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, asik, amin. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, amin. Makasih Tuhan Yesus. Melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ya, seperti Bapa mengasihiku, demikianlah Pastor Randy rindu mengasihi engkau, melayanimu dan mendoakanmu. Puji Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi. Halo Ibu Ruth Bodiano, puji Tuhan, damai di hati. Halo semuanya pemirsa terkasih, makasih menjadi berkat rame-rame. Apapun kita perbuat, amin. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat. San Francisco hadir, puji Tuhan. Ingat ya, ku mau menyenangkanmu, menjadi roca, menjadi anggur tercurah, menjadi berkah bagi sesama, menjadi berkah bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Halo, thank you Vina Kapuangan, puji Tuhan. Yohana Sri Wulam,
M. Panjaitan, puji Tuhan. Maria, terima kasih. Wonder Woman, aku saja. Ridwan Sibanjuntak, makasih. Bless you, bless you, bless you. Hidupmu dan hidupku adalah tanda ajaib Tuhan. Halo Lili Wibawa, Abes Real, dan semua. Ketika rame-rame, hidupku adalah tanda ajaib Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan, satu kisah tentang tanda ajaib, dan Tuhan meminta dalamnya ketaatan. Di manakah itu? Silakan Bapak Ibu ketik. 1 Raja-Raja 13 mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi saya membacakan satu kisah ini dari 1 Raja-Raja pasal 13 mulai ayat 3 hingga 31. Silahkan Bapak Ibu terkasih, tolong setelah diketik ayat-ayatnya disiarkan, di-share sebanyak-banyaknya. Karena itu membagikan bukan gosip, bukan hoax, tapi firman Tuhan, firman kehidupan, dan memberi kehidupan kekal bagi setiap mereka yang menerimanya dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah ambil bagian pelayanan bersama-sama, pastor yang memberitakan, Anda yang membagikan, sama-sama kita dapat upah mahkota surgawi dari Bapa kita yang baik. Baik, setelah saudara share, siarkan, sekarang saatnya saya membacakan bagi kita. Ada tertulis, pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib. Wow, tanda ajaib lagi. Bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Tuhan yang disuruhkannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang. Ayo di sini kalau ada yang nonton, ada yang tangannya kejang atau anaknya kejang, ya dengarkan firman ini. Tangannya kejang sehingga tidak dapat ditarik kembali. Apa itu? Kaku. Ya, yang nonton ada kaku, urat, syaraf tulang atau Parkinson, dengar ini. Sehingga tidak dapat ditarik kembali. Ayat 5. Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah. Sesuai dengan tanda ajaib. Lihat, tanda ajaib diucapkan sudah 3 kali dalam pembacaan kita. Yang diberitahukan abdi Tuhan atas perintahnya Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Tuhan itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan dan berdoalah untukku. Supaya apa? Itu loh tadi tangannya yang kaku. Tanganku dapat kembali. Dan abdi Tuhan itu memohon dalam doa agar belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi dalam permohonan yang dilakukan oleh abdi Tuhan?
tanda ajaib itu terjadi. Alhasil, maka tangan raja itu kembali normal dan menjadi seperti semula sedia kala. Lihat, doa itu tanda ajaib. Tangan yang kaku, Parkinson, kejang, atau yang miring lewat doa seperti semula kembali. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Tuhan itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Jadi abdi Tuhan ini, kalau misalnya bahasa sekarang, hamba Tuhan gitu. Setelah dia melayani, memberikan doa-doa kepada raja ini, lalu dia mau dikasih hadiah begitu, ya. Tapi abdi Tuhan itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku nggak mau singgah kepadamu. Luar biasa loh. Ini yang perlu sama-sama kita tiru, ya, integritasnya abdi Tuhan ini loh. Mau dikasih hadiah, dia bilang dengan santun, nggak usah. Sekalipun setengah dari istanamu raja kau kasih kepadaku, aku nggak mau singgah, ya. Juga aku nggak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Integritas tidak bisa dibeli dengan hadiah atau uang atau pemberian. Luar biasa. Jadi di sini kita tidak mensorotin bahwa menolaknya atau anti dengan hadiah, gift, donasi, persembahan, kolekte. Di sini bukannya, tapi di sini kenapa? Karena memang Tuhan itu larang, gitu, ya. Yang saya tangkap adalah tidak boleh terjadi namanya barter atau tukar guling dalam suatu pelayanan, apalagi doa. Jadi misalnya ada orang yang memberkati, jangan janji dia, kamu nanti diberkati ratusan, ribuan kali lipat ganda. Itu kan seperti main judi, tukar guling. Meskipun ada ayat-ayat yang menyebutkan itu, ya, pelayanan harus cuma-cuma dengan kasih. Jadi jangan sifatnya dibayar atau tukar. Saya kasih ini, kasih itu. Kasih persembahanmu ini, nanti kau dapat ini, gitu ya. Jadi akhirnya rusak itu motivasi, rusak ketulusan, rusak itu namanya kemurnian hati. Memberi tidak salah, tapi harus disertai landasan sukarela, bukan karena dikasih PHP, pemberi harapan palsu. Padahal Yesus pemberi harapan pasti. Cuma kita hamba-hambanya itu harus bisa bijak menyampaikan firman dengan tulus, jangan ada tendensi untuk kepentingan pribadi. Nah, kenapa abdi Tuhan ini menolak? Apa dia anti? Ini loh, ya, ayat 9, Tuhan kasih perintah masalahnya. Apa perintah Tuhan? Beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Jadi hamba Tuhan melakukan pelayanan Tuhan gitu. Jangan hamba Tuhan melayani untuk memuaskan daging atau egonya. Jangan hamba Tuhan melayani untuk mencari ketenaran diri. Melayani untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan.
Ya, jadi memang Tuhan bilang, kamu lewat di sana, kau jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang sudah kau tempuh itu. Jelas ya perintahnya? Kalau nggak jelas, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan apa perintahmu untuk saya? Dulu pastor juga pernah menggembalakan. Tapi masuk masa COVID, ada tuntunan Tuhan bagi saya. Saya melepaskan penggembalaan yang tidak berhasil itu. Saya nggak memaksakan diri. Akhirnya Tuhan menuntunku melayani di media sosial seperti hari ini. Hari Minggu kebaktian itu tidak dalam visi penggembalaan, tapi itu adalah ladang baktiku kepada Tuhan, supaya orang-orang boleh mengenal Yesus secara real, nyata, hidup, oleh mengamalkan firman-Nya, teladan hidup, dan juga kuasanya yang didemonstrasikan. Ya, maka saya sampaikan selalu berkali-kali, yang datang setelah didoakan kembali ke gereja masing-masing, kembali ke kota masing-masing. Saya tidak dalam visi menggembalakan. Banyak kok orang yang meminta, pastor kami mau digembalakan. Saya bilang minta maaf sekali, carilah gereja yang permanen, yang memang bisa menggembalakan engkau dengan baik. Saya bukan gembala yang baik, Yesus gembala yang terbaik. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang masih belajar bagaimana hidupku bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Saya mau maaf sekali kalau saya masih banyak salah. Saya masih jauh dari sempurna, seperti jauh api dari panggang. Itulah saya. Tapi selama saya masih hidup, ya Tuhan, kesempatan saya rindu Tuhan belajar untuk melayani. Dan sekiranya pelayanan ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, saya senang. Tapi saya tidak boleh berbangga diri, karena semua ini adalah only by grace, hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Abdi Tuhan ini, dia setia menjalankan apa yang Tuhan larang. Mari menjadi hamba Tuhan, setia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita komitmen menjauhkan apa yang Tuhan larangkan. Ya. Lalu ayat 10, pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Tuhan itu di Betel. Mereka ceritakan juga kepada ayah mereka perkataan dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari mana, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil oleh abdi Tuhan yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Tuhan itu, dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Tuhan?
yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Perhatikan jawaban abdi Tuhan ini. Dia komitmen. Aku tidak dapat kembali bersama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Jadi lihat, dari raja yang mengundangnya, dia menolak. Bukan karena dia anti ke rumah raja. Nabi tua ini mengundangnya. Dia menolak bukan karena dia sombong, merasa lebih senior atau jual mahal. Bukan. Dia taat. Kalau Tuhan bilang A ya A, Tuhan bilang pergi ya pergi, Tuhan bilang ndak ya ndak. Gitu loh. Ya Tuhan, mampukan Andi Simon ini jadi hamba-Mu yang setia, tak ada yang setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Setelah itu, Nabi tua ini bohongin dia. Dia dibohongi, kasihan. Jadi lihat, ada sebuah permainan di sini yang diungkap, tapi kita mau dapat kebenarannya. Ya, ayat 18. Nabi itu menjawab padanya. Ini jawabannya. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dia tunjuk abdi Tuhan itu. Dan atas perintah Tuhan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau di rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Jadi nabi tua ini, dia berbohong. Dia atas namakan Tuhan mengatakan ada malaikatnya Tuhan datang, suruh panggil dia pulang. Tetapi jelas ya, kepadanya, ayat 18 bagian terakhir. Tetapi ia berbohong kepadanya. Disinilah kita belajar satu hal yang mahal. Ayat 19. Setelah dibohongi oleh nabi yang mengaku nabi ini kepada abdi Tuhan yang setia ini, karena dia melihat mungkin, wah ini kan seorang nabi tua, senior nih. Tapi dia berbohong. Saya nggak bahas lebih jauh tentang ini, tapi saya membaca. Ayat 19 selanjutnya. Kemudian abdi Tuhan itu kembali. Maksudnya dia percaya kebohongan itu. Dia kembali lalu makan roti. Akhirnya dia makan roti dan minum air di rumahnya. Karena terperdaya, hati-hati. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Tuhan yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintah kepadamu oleh Tuhan. Apa itu? Kamu kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun Tuhan sudah firman sama kamu pribadi. Jangan makan roti atau minum air. Di sini kita sempat bingung ya. Nabi tua ini dikatakan dia berbohong. Tapi ternyata di situ Tuhan mengizinkan untuk menguji kesetiaan abdi Tuhan ini gitu loh.
Apa kamu tetap berpegang kepada titahku yang kusampaikan pribadi kepada engkau, atau engkau mau berubah oleh karena dia seorang nabi? Nabi ini berbohong. Tuhan melihat, Tuhan menguji di sana. Harusnya dia berkata, terserah kau mau bilang ngaku malaikat yang datang ajak saya pergi mana pelayanan atau apa-apa. Tuhan tidak bicara sama saya. Keren toh? Harusnya bisa berkata. Makanya kita perlu uji segala roh. Kalau ada hamba Tuhan bilang, Tuhan bicara kepadaku Andi Simon begini, atau Tuhan bicara kepadamu begini, begono. Kalau kita nggak sejahtera, kita bisa dengan tegas berkata, Tuhan adalah Bapakku. Dia bahkan tidak perlu pakai bicara dengan engkau. Tuhan bisa bicara kepadaku sendiri. Yeay, keren. Harusnya abdi Tuhan itu ngomong gitu. Tuhan sudah kasih titah kepadaku untuk tidak kembali ke jalan yang kulalui. Tidak makan, tidak minum. Nanti waktunya Tuhan kasih makan dan minum. Tidak mustahil roti dari surga pun bisa turun. Jadi, tapi kan ada malaikat datang. Ya terserah. Tapi Tuhan bicara sama saya, jangan kembali. Tapi ditawarkan, boleh kembali. Ini ngomong. Enggak. Tapi perintah Tuhan kepada saya, jangan kembali. Yes, keren sekali ya. Tapi kan Tuhan bicara sama saya. Kalau penting, Tuhan bisa bicara kepada saya langsung. Ini keren banget. Sehingga kita tidak gampang terperdaya dengan suara-suara palsu, nabi-nabi palsu di zaman akhir ini. Tuhan bicara kepadaku untuk engkau, dan hari ini banyak saya lihat ada juga muncul pelayanan-pelayanan seperti ini. Ya, tidak semuanya salah, tapi perlu diuji. Ada yang benar, ada. Karunia nabi, hikmat, marifat Tuhan ada. Tapi jangan sampai ada hamba Tuhan yang ngaku, Tuhan bicara sama saya, begini. Lalu kita mulai taat dan setia, percaya perkataan yang kita anggap orang yang suara Tuhan itu. Belum tentu. Ya, harusnya abdi Tuhan bilang begini, kalau Tuhan membatalkan perintahnya kepadaku, yaitu boleh kembali lewat jalan itu, Tuhan akan bicara kembali kepadaku secara pribadi, tanpa lewat malaikatnya, tanpa lewat nabi tua itu. Keren! Iya kan? Tapi di sini dia terperdaya. Ternyata nabi itu berbohong. Ya, nabi itu berbohong. Dan Tuhan melihat ini, rupanya abdi Tuhan kasihan sekali. Ya, didapatin ternyata tidak setia. Didapat ternyata tidak setia. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau setia sama Tuhan Yesus. Amin. Ketika rame-rame setia sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ketika rame-rame setia sama Tuhan Yesus. Ketika rame-rame setia sama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian ayat berikutnya. Karena abdi Tuhan didapati nggak setia, serem sekali ya, dikatakan, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Sedih sekali ya. Setia pada perintah Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang hari-hari ini, terus terang aja ya, nawarin saya untuk buka cabang
kota ini buka cabang pastoran di melayani. Saya bilang enggak. Enggak apa-apa pastor, kami yang support, kami yang membiayai. Enggak. Udah, yang penting di sana dikasih tahu cabang pastoran di Simon. Nanti pasti banyak orang datang, senang karena pastor dikenal di Indonesia sosoknya hamba Tuhan yang melayani orang dengan tulus dan tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak tendensi-tendensi lain. Enggak. Karena bagiku antara visi Tuhan dan ambisi pribadi itu beda tipis. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang sebetulnya ambisi besar, tapi kita menglabelkan dengan istilah suara Tuhan, visi Tuhan. Saya nggak mau. Bilang enggak. Ya, tolong diingatkan perkataan saya ini. Sampai Tuhan panggil saya healing center hanya di Balikpapan aja. Sekalipun hari banyak tawaran di kota-kota, saya bilang enggak deh, enggak usah. Satu aja, jujur, belum kepegang dengan maksimal gitu. Kalau buka, nanti malah motivasi atau fokus saya berubah. Ya, jadi di sini saya sebetulnya mau lanjutkan, tapi karena waktu sudah jam 7, saya akhiri renungan ini. Nanti kalau besok Tuhan izinkan saya sampaikan sampai ayat selanjutnya. Oh, tapi selesaikanlah, tinggal dikit lagi lah. Ya, biar saya nggak berutang. Ya. Sampai di mana tadi? Mayat itu masuk dalam, oke, ayat 23. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanelah keledai baginya. Orang itu pergi, tapi tengah jalan ia diserang, kasihannya, seekor singa dan mati nih. Diterkam mayatnya tercampak di jalan, kasihan. Aduh, sedih sekali nih. Dan keledainya berdiri di sampingnya, singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang melihat mayat itu tercampak di jalan, dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka ceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Kasiannya, lihat nih, gara-gara terperdaya, kasihan. Dia akhirnya, kenapa Tuhan larang dia balik ke jalan itu? Ada bahaya. Tapi dia akhirnya memilih untuk terperdaya. Dia balik. Akhirnya benar diterkam dia, kasihan. Mati nih. 26. Ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, dia berkata, dialah abdi Tuhan yang telah memberontak terhadap titahnya Tuhan. Tuhan udah bilang sama dia, jangan balik. Dia balik karena ketika ada ujian, dibohongi oleh nabi ini, dia ikut. Sedih sekali sini ya. Saya lanjut ayat 28. Kemudian pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua mengangkat mayat abdi Tuhan itu, menaruh ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri. Akhirnya mayat abdi Tuhan itu, karena Tuhan bilang tidak akan ada kuburnya,
Jadi dikuburkan di tempat kuburannya Nabi tua ini. Ya, Nabi tua ini merasa juga gimana gitu ya. Maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Ayat 31. Setelah Nabi itu menguburkan abdi Tuhan ini, Nabi berkata kepada anak-anaknya, kalau aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama-sama dengan abdi Tuhan itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Lihatlah, konsekuensinya seperti itu. Tapi itulah kita belajar dari firman Tuhan yang tercatat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Firman Tuhan mengatakan satu hal yang kita mau tanamkan, dan kita akan berdoa setelah ini. Hidupmu dan hidupku tanda ajaib. Jikalau Tuhan sudah berfirman, kita hendaknya percaya dan tidak ragu-ragu lagi, sekalipun ada daya atau tipu muslihat upaya untuk membuat kita meninggalkan kesetiaan. Saya mau berdoa saat ini untuk Bapak Ibu terkasih, agar hidupmu mengalami namanya tanda ajaib. Seperti tadi luar biasa ya, abdi Tuhan yang setia, dia melihat tangan raja yang kaku, kejam, dia berdoa ada kesembuhan. Tuhan, kiranya Tuhan bersedia menaruh roh kesetiaan itu dalam hidup hamba-Mu ini. Dan lewat pemberian Tuhan roh kesetiaan, mampukanku untuk setia kepadamu. Sehingga doa-doa yang saya panjatkan atas nama Tuhan Yesus menjadi tanda ajaib bagi orang-orang yang sakit. Mereka boleh mengalami kesembuhan. Seperti kisah yang kami baca, seorang abdi Tuhan yang diurapi. Saya berdoa bagi saudara sekalian saat ini. Engkau yang sedang mengalami sakit, engkau yang mengalami kondisi buruk dalam kesehatanmu, Anda yang tubuhnya sedang terinfeksi virus HIV, AIDS, jamur, bakteri, kuman. Saya berdoa bagi engkau, dan jika Anda orangnya mau didoakan, dua tanganmu tolong letakkan di dada seperti ini. Dan saat engkau sehati dua tangan letak di dada seperti ini, saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, dimanapun engkau berada, saat di opname atau saat engkau dalam perjalanan di ambulans dengarkan doa ini, atau saat engkau sedang terbaring di ranjang di rumah atau sedang duduk di kursi. Rohaya kamakurikaya masyanda dabasa. Aliran kesembuhan mengalirlah, mentats tubuh jiwa rohmu, diberkati dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya Tuhan, saya bersyukur kesembuhan Engkau berikan, berkat kesehatan Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan, bersyukur sekali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, puji Tuhan. Asril dan semua saudara yang mau pamit, silakan pamit. Yang mau turun, silakan turun. Ya, silakan aktivitas. Terberkatilah senantiasa. Pastor melanjutkan. Ya, masih ada sebentar doa air, doa berkat, dan kesaksian-kesaksian. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti dan mau turun. Turunlah rame-rame ya, karena tanggung jawab kerja, sekolah, dan aktivitas. Puji Tuhan, seberapa yang tinggal saya tetap melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, memang kalau orang aktivitas ya kita harus aktivitas, tapi di sini juga kita melayani untuk orang-orang sakit. Mungkin di sini ada yang sedang terbaring lemah dan butuh penguatan lebih. Puji Tuhan, kami tetap hadir memberikan penguatan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Hore, terima kasih. Halo semuanya, Bapak Ibu terkasih. Pastor mau tanya, apakah Bapak Ibu terberkati, senangkah dengan pelayanan yang tersampaikan ini? Ayo, rema apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan saat Pastor membacakan Alkitab, firman Tuhan, kitab suci tadi. Ya, puji Tuhan, makasih, saya terberkati, saya disembuhkan, amin. Saya belajar setia sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya setia mau melayani Tuhan, amin. Terima kasih, saya sangat terberkati sekali, senang sekali, makasih. Puji Tuhan, terberkati ya. Halo semuanya, senang sekali saya diberkati Pastor, terberkati, dan saya dipulihkan, keluargaku diberkati. Makasih. Dengan saya membaca ini, Pastor juga jadi tersemangatin gitu. Baik, amin. Saya mau jadi tanda ajaib Tuhan dalam hidupku, amin. Makasih Bu Herlina. Saya senang banget, amin. Amin. Saya sangat diberkati, puji Tuhan. Iya. Iya. Terberkati banget. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang tiba saatnya. Makasih Bu Estina ya. Jola, Lindatan, Feby, dan semuanya, puji Tuhan. Makasih. Makasih saya disembuhkan Sirfah Kakomona. Terima kasih. Nur Diana Silalahi, terberkati. Makasih Ibu Helen, kami sudah diingatkan. Makasih, yes. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memberkati air minum dan minyak bagi saudara yang mau saja bisa angkat seperti ini. Puji dan syukur, saya berdoa memberkati air minum dan minyak di tangan saudara. Berkat ini saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saat berkat Tuhan turun lewat air minum dan minyak ini, Bapak Ibu yang sakit minum, ada kesembuhan. Bapak Ibu kasih kepada orang sakit yang lain, ada kesembuhan. Minyak yang tangan engkau pegang sekarang diberkati, jadi minyak urapan. Oleskan di tubuh yang sakit, benjolan penyakit bisa disembuhkan. Segala kelemahan, alergi, luka, jadilah sembuh lewat pelayanan minyak yang engkau oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Amin.
Saya sudah berdoa memberkati, sekarang mau minum. Bapak Ibu yang mau minum sama-sama, mari minumlah dan jadi berkat. Mana tangan-tangannya yang terberkati? Saya terberkati. Saya juga dong. Makasih. Hidup menjadi berkat. Biarlah semua kita senantiasa terberkati. Amin. Amin. Mari sebelum peserahkan ini doa berkat habis ini ya. Baik, sebelum doa berkat, saya ajak saudara untuk memuji Tuhan bersama-sama. Berkat Tuhan melimpah sampai anak cucu kita semuanya. Amin. Dor, hey. BSD hadir. Telat tester, gak apa-apa. Habis ini kita mau doa berkat. Begitu besar, hei, kasih Bapa kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Wonder Woman Glory. Tuhan sanggup membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, hei, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Makasih Sari. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dor. Senang aku. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Makasih. Begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan Anda. Terberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Makasih. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, hei, bagi Anda yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan
menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Thank you so much. Amin. Siapa yang percaya? Saya. Orang percaya itu tidak ditinggalkan Tuhan Yesus. Orang percaya anak cucunya tidak terlantar, tidak gelandangan, tidak ditinggalkan. Ada berkat generasi yang akan datang, yaitu berkat anak cucu orang benar, dipelihara Tuhan, tidak minta-minta, tapi akan memberi dan memberkati. Siapa mau? Saya, puji Tuhan. Terberkati banget ya, pastor juga melayani, memberkati. Begitu besar kasih Bapa kepada kita, diberkatilah anak cucumu di mana saja. Halo ibu, ingat Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Halo Cece Susi, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi Anda yang percaya. Siapa percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Halo CCV di Bandung. Halo Priska. Halo Opun Kardosi Hite. Makasih semuanya. Opun Katrina, Opun Ina Panggabean, Opun Mary Manurung, Opun Jose, dan opung-opung yang lain. Halo Temi, Pak Indah, makasih semuanya. Sola Gratia. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Ibu mau diberkatilah anak cucu kita di mana saja. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, come on, bagi Anda yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta. Priska Grifita, Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Senang kan? Saya mau sapa-sapa sekarang. Halo Oma Liong Bing. Halo Oeng Inget, Debbie, Tasya, Simanjuntak, Agnes, Aslina Tambung, super. Ada di sana Mike, ada di sana Erni Alibasa, Dwi, Aslina Tambung, Mince, halo. Kalau di TikTok mau disapa, di kolom komentar ketik namanya, karena kalau baca usernya itu transparan ki.
Halo Opung Jua, puji Tuhan. Daud Wong Tania, Emi Sanggar, merinding Pastor, dengarkan puji-pujian yang Pastor sampaikan. Wah, senang sekali karena ini puji-pujian mengandung kekuatan, mengandung kuasa Tuhan. Amin. Ini pujian saya kemarin berberkati waktu paduan suara Gita Bukit Sion Balikpapan hadir di tempat Pastor melayani hari Minggu. Ini pujian dibawakan jadi rema, jadi berkat. Saya mau persembahkan pujian kemuliaan Tuhan Yesus dan kiranya jadi berkat bagi pemirsa live streaming saat ini. Ini pujian mengajak kita untuk bersyukur senantiasa. Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Keluarga Kesa Simanjuntak, Bapak yang mengerti, Ibu Sri Suparti, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Melva Panjaitan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Mari kita perbanyak bersyukur. Saat kita sedang letih, kita merasa sendiri, ketahuilah Tuhan gak tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama kita. Bersyukurlah kepadanya karena Tuhan itu baik. Ya, habisin doa berkat ya. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi
di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, rancanganmu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Wonder Woman, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih semuanya sudah ikut live-nya Pastor Andi Simon, ya, yang sudah komen, yang sudah kesaksian. Secara khusus terima kasih kepada yang memberkati gift kepada Pastor Andi, stiker, bintang. Halo Iqben Tony Pang, ada juga di sana. Ya, Iqben Tony Pang ya, terima kasih. Sudah memberkati Pastor Andi, saya ucapkan terima kasih. Berkat-berkat yang Bapak Ibu share, baik berkat Tuhan, saudara memberkati hamba Tuhan ini, atau support pelayanan untuk onsite, saya ucapkan terima kasih. Kiranya jadi berkat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu angkatlah dua tanganmu dan kita mau terima berkat Tuhan Yesus. Dengan tangan yang terangkat, kami mohonkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Rahabahu rahaya mahayaku rabakaya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dari Tuhan Yesus. Keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, studi, lumbung-lumbungmu, diberkatilah senantiasa. Terimalah berkat di hari yang baru ini, masuklah sama-sama dengan penyertaan Tuhan Yesus dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Ini artinya saya mengakhiri live streaming hari ini. Rasanya ingin berlama-lama, apalagi kita dalam hadirat Tuhan. Namun waktu Pastor aktivitas juga, Bapak Ibu terkasih aktivitas, Cece Koko, Opung, Lai Ito, Om Tante, Mama Papa, selamat aktivitas ya. Terus memberkati setiap kita, Cece Koko, Om, kakak-kakak semuanya, baik-baik semuanya ya. Sehat selalu, panjang umur, setia sama Tuhan Yesus Kristus. Dadah semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman.
Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang Anda dan saya, dan berjanji serta kita sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan banget bisa hadir dan menjadi berkat bagi Anda yang terkasih. Jikalau Bapak Ibu terberkati, tolonglah di subscribe channel YouTube Pastor Randi Simon TV, atau saudara bisa meng-follow akun medsos Pastor Randi. Dan kalau saudara mau jadi berkat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya link tautan ini, biar banyak orang juga boleh mendapat berkat Tuhan. Oke semuanya, dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.